Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima. Saat kita pergi ke bioskop, tidak sedikit film yang menampilkan kemampuan super seorang manusia. Mereka digambarkan memiliki kemampuan di atas rata-rata orang biasa, seperti berlari dengan sangat cepat, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan bahkan mengeluarkan listrik. Para superhero yang memiliki kekuatan ini hidup di dunia fiksi. Namun di dunia nyata ada banyak bukti medis dari keberadaan mutan yang sama sekali bukan fiksi. Para mutan ini mengalami mutasi genetik yang membuatnya memiliki kelebihan dibanding orang biasa. Inilah 5 kekuatan super yang mungkin bisa dimiliki manusia menurut Kinima. Ketahanan tubuh. Manusia bisa menjadi sangat kuat tanpa doping atau minuman berenergi saat dia mengalami mutasi genetik. Itulah yang terjadi pada atlet ski asal Finlandia, Eero Mäntyranta. Eero Mäntyranta adalah atlet ski yang berasal dari Finlandia. Dia adalah atlet ski paling sukses sepanjang masa. Mäntyranta telah berhasil merebut 7 medali dari 3 periode Olimpiade musim dingin. Awalnya sang atlet dicurigai menggunakan doping karena memiliki jumlah sel darah merah hingga 20% lebih banyak dibanding manusia normal. Namun kemudian hal itu tidak terbukti karena Mäntyranta menjalani tes. Para ilmuwan saat itu menemukan bahwa Mäntyranta dan 50 orang keluarganya yang lain memiliki sensitivitas terhadap hormon eritropoietin reseptor atau IPOR. Kondisi itu mengakibatkan peningkatan jumlah sel darah merah dan juga kemampuan darah untuk membawa oksigen hingga 50%. Hal ini membuat otot mendapat oksigen yang cukup ketika berolahraga atau beraktivitas berat lainnya. Itu akan sangat menguntungkan saat kita beraktivitas berat di puncak gunung yang memiliki kadar oksigen rendah. Normalnya, IPO meningkatkan produksi sel darah merah ketika tenaga sedang dikonsentrasikan untuk dikerahkan. Untuk Mäntyranta, proses ini mampu dipercepat secara otomatis oleh tubuhnya, sehingga tubuhnya memiliki hemoglobin yang berlebih. Dengan kapasitas oksigen di atas rata-rata yang mengalir di dalam darahnya, Mäntyranta memiliki ketahanan tubuh yang lebih bagus dibanding manusia normal. Hal itu juga telah membantu Mäntyranta memenangkan 7 medali Olimpiade dengan 3 buah emas di masa jayanya, tahun 60-an. Kemampuan menyelam suku baju. Kemampuan super di dunia nyata lainnya dimiliki oleh orang dari suku baju. Suku baju terkenal karena kemampuan menyelam yang jauh di atas kemampuan manusia pada umumnya. Menyelam bebas merupakan aktivitas yang sangat berbahaya. Penyelam yang sangat terlatih sekalipun sering meninggal karena hilang kesadaran saat berusaha naik ke permukaan dan akhirnya tenggelam. Namun tidak bagi orang suku Bajo. Orang suku Bajo dapat menahan nafasnya hingga beberapa menit dan menyelam di bawah laut hanya dengan menggunakan peralatan yang minim. Saat sedang mencari ikan, dalam satu tarikan nafas saja, orang suku Bajo mampu berenang hingga kedalaman 20 meter. Hal ini bisa dilakukan karena suku Bajo sudah beradaptasi untuk kehidupan di laut. Bahkan suku Bajo dikatakan sudah bisa berenang sebelum mereka bisa berjalan. Suku Bajo telah hidup dengan mengandalkan sumber daya laut selama beberapa generasi. Masyarakat suku Bajo juga telah merubah genetiknya sehingga mereka mampu menyelam lebih baik. Dalam sehari, penyelam suku Bajo sendiri bisa menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk menyelam dengan kedalaman rata-rata sekitar 8 meter hingga 30 meter selama beberapa menit. Peneliti yang melihat sampel DNA menemukan variasi 2 gen yang mungkin jadi rahasia suku Bajo. Gen pertama berkaitan dengan besar limpa, dan gen kedua yang berkaitan dengan kemampuan pembuluh darah untuk berkontraksi. Orang suku Bajo juga telah mengembangkan adaptasi fisiologis, termasuk respon menyelam yang memperlambat jantung, mengalihkan darah ke jantung, otak-otot yang bekerja, dan menambahkan oksigen dari nafas sebelum penyelaman. Dari penelitian, orang suku Bajo diketahui bisa memiliki limpa hingga 50% lebih besar dari manusia pada umumnya. Limpa ini bisa memiliki fungsi sebagai organ yang menyimpan darah merah kaya oksigen cadangan. Saat limpa berkontraksi, itu memaksa sel darah merah pembawa oksigen ekstra ke dalam aliran darah yang akan disalurkan lebih banyak ke organ-organ penting seperti jantung dan otak.
Fleksibilitas. Memiliki fleksibilitas luar biasa layaknya karet membuat kita mampu melakukan banyak hal dibanding dengan manusia pada umumnya. Jika di dunia fiksi ada Luffy dari One Piece, di dunia nyata ada Daniel Browning-Smith yang mempunyai kelenturan luar biasa. Kemampuan unik ini dimiliki oleh Daniel Browning-Smith, pria asal Amerika yang lahir pada 8 Mei 1979. Smith merupakan seorang aktor, pembawa acara televisi, komedian, penghibur olahraga, dan seorang stuntman yang menyandang gelar orang paling fleksibel dalam sejarah. Saat kecil, Smith pernah melompat dari tempat tidur susun atas dan mendarat dengan posisi mengangkang, yang membuat keluarganya takjub. Smith, yang juga dikenal sebagai The Rubber Boy, memiliki fleksibilitas luar biasa. Yang dimiliki Smith adalah karena kondisi genetik yang dikenal sebagai sindrom Hypermobile Ehlers-Danlos atau HEDS. Mereka yang terkena kondisi ini seringkali memiliki persendian yang sangat mobile dan rentan terhadap dislokasi dan mengalami nyeri otot maupun tulang yang parah. Namun Smith hanya mengalami nyeri sedang. Smith menjadi orang yang terkenal di Amerika karena kemampuan miliknya ini. Berkat kemampuan yang dimilikinya, Smith bahkan telah meraih 24 rekor di sepanjang hidupnya. Smith sudah sejak kecil menyukai kelenturan tubuh. Terinspirasi dari pemain sirkus yang punya kemampuan lekuk tubuh menakjubkan, Smith berencana untuk bisa menjadi orang terbaik dalam bidang ini, dan akhirnya, kini dia mampu mewujudkan impiannya itu. Smith mampu menghidupi dirinya dan menjadi orang terkenal di Amerika berkat kemampuan luar biasa yang tak dimiliki oleh orang lain. Toleransi nyeri suku Satere Mawe. Setiap suku memiliki tradisi unik masing-masing. Contohnya adalah suku Satere Mawe di hutan Amazon, Brasil. Mereka memiliki tradisi unik untuk mengukur kedewasaan seorang pria di kelompoknya. Agar diakui sebagai orang dewasa, suku Satere Mawe harus melewati ritual menyakitkan selama 11 jam. Itu adalah ritual memasukkan tangan ke dalam rajutan yang diisi dengan ratusan semut peluru. Semut peluru dikenal karena memiliki gigitan dengan rasa sakit yang luar biasa. Dikatakan satu ekor gigitan semut peluru memiliki tingkat sakit seperti ditembus oleh satu peluru. Sengatan dan gigitan yang menyakitkan inilah yang membuat mereka dinamai semut peluru. Seorang remaja yang akan menjalani ritual kedewasaan, tangannya akan diolesi arang yang berfungsi untuk menangkal sengatan semut peluru. Namun pada kenyataannya, cara ini dinilai tidak efektif. Setelah kedua tangan diolesi dengan arang, maka kedua tangan akan dimasukkan ke dalam sarung tangan yang di dalamnya terdapat ratusan semut peluru. Tangan yang dimasukkan harus didiamkan selama 10 menit dan cara itu dilakukan hingga 20 kali. Setelah itu, para ketua akan mulai berdoa dan menari bersama hingga acara tersebut selesai. Bila terkena sengatan dari semut peluru, maka rasa sakitnya akan terasa hingga 24 jam. Bahkan bagi beberapa orang, rasa sakit masih terasa hingga berminggu-minggu. Rasa gigitan semut peluru menimbulkan sensasi rasa panas seperti luka bakar. Racun yang dikeluarkan semut peluru juga bisa membuat remaja yang menjalani ritual menjadi lumpuh untuk sementara waktu. Tidak sedikit orang yang digigit seekor semut peluru hingga menangis dan pingsan karena tak tahan dengan sakitnya. Orang yang terkena sengatan semut peluru akan merasakan sakit yang menjalar ke seluruh tubuh, mulai berkeringat dan detak jantung meningkat. Bila tidak tahan dengan rasa sakitnya, maka orang itu akan pingsan. Satu gigitan semut peluru lebih menyakitkan dari 30 sengatan lebah. Namun suku Satere Mawe hingga kini masih mempertahankan tradisi tersebut untuk membuktikan seorang remaja yang beranjak dewasa. Kekuatan. Hulk mampu merubah wujudnya dari orang biasa menjadi sosok hijau kekar dan kuat dalam waktu yang singkat. Di dunia nyata, ada orang yang meregenerasi ototnya secara cepat tanpa harus datang ke gym. Bahkan dia mampu menjadi kuat tanpa latihan sekalipun. Hal itu bisa kamu lakukan jika kamu menderita kondisi myostatin-related muscle hypertrophy. Itu adalah kondisi mutasi gen yang dapat menginstruksikan tubuh untuk memproduksi myostatin, sebuah gen yang membatasi pertumbuhan otot. Orang yang memiliki kondisi ini, bahkan hanya dengan asupan protein yang rendah sekalipun,
tubuh akan memproduksi otot dengan lebih efektif. Bila ada bayi yang memiliki kondisi ini, maka dia akan menjadi bayi berotot dan akan tumbuh menjadi orang yang lebih kuat daripada teman-teman seumurannya. Contohnya adalah balita yang bernama Liam Hoekstra yang di usia 5 bulan sudah melakukan berbagai gerakan senam. Nah guys, itulah 5 kemampuan super yang bisa dimiliki oleh manusia. Menurutmu, adakah kemampuan lain yang dimiliki oleh manusia? Tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.